Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak ngantuk. Soalnya saya ngantuk banget nih. Habis tidur bentar tadi. 10 menitan kayaknya. Tidurnya agak lama, cuma tidurnya 10 menitan kayaknya. Saya ngantuk banget. Oke, hari ini ada hal yang perlu saya infokan ke saudara mengenai perkuliahan kita sebelum nanti kita masuk ke materi, karena nanti materinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dan ini juga penjelasannya sudah ada, sudah saya linkkan di Elena, saudara juga sudah bisa menontonnya kembali, tetapi karena ini adalah pertemuan terakhir, kita. Minggu depan kalian sudah akan UTS, dan setelah UTS juga saudara nanti akan kuliah dengan Pak Pras, sehingga ini menjadi kesempatan terakhir kita. Makanya karena ini adalah pertemuan terakhir, tidak boleh saya lewatkan kalau kita nggak nge-zoom. Jadi kita ketemu tatap muka meskipun dalam pertemuan Zoom meeting seperti ini. Nah, untuk minggu depan ini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah minggu depan kita sudah pertemuan ke-8, sehingga sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, pertemuan 8 itu kita akan UTS. Itu ya, UTS. Sehingga untuk UTS-nya, untuk UTS-nya itu nanti akan dilakukan melalui Elena di pertemuan ke-8. Silakan nanti saudara bisa cek Elena saudara di pertemuan ke-8 jam 1 ya berarti ya. Karena perkuliahan kita jam 1 berarti nanti kuliahnya juga jam 1. Itu. Kuliah UTS-nya, UTS-nya berarti dimulai jam 1. Nanti silakan saudara bisa mengakses Elena tepat jam 1. Dan soal sudah bisa diunduh di Elena mulai minggu depan jam 1 pula. Nah, untuk UTS-nya, sistemnya itu adalah untuk jawabannya nanti ditulis tangan. Jadi kita tidak menggunakan sistem ujian online, karena kalau statistika ekonomi kayaknya agak susah ya kalau mau ujian online, karena kita adalah perhitungan. Kalau konseptual sih nggak masalah ya, konseptual dibikin pilihan ganda atau IC sih tidak ada masalah, tapi kalau perhitungan seperti ini saya agak susah untuk menilai saudara, karena kan saya harus tahu runtutannya, perhitungannya seperti apa, kayak gitu. Nah itu, sehingga nanti saudara harus dipersiapkan alat tulisnya. Setelah soal di-download, kalian langsung bisa menjawab soal-soal tersebut di kertas. Boleh ditulis di buku, boleh ditulis di kertas HVS, atau ditulis di kertas folio boleh. Gitu. Nanti setelah dijawab, jawaban itu silakan di-scan ya. Di-scan dalam format PDF, kemudian di-upload. Di-upload di Elena di menu yang sama. Di situ nanti sudah akan saya sediakan menunya. Jadi sama seperti ketika saudara mengerjakan tugas yang kemarin ya, ada satu tugas kemarin yang sudah saudara selesaikan itu, nah sama sistemnya nanti akan seperti itu. Nah ini yang perlu saudara perhatikan, hindari kalian memfoto jawabannya kemudian di copy di Word, itu jangan. Langsung aja saudara kan punya cam scanner ya. Silakan bisa download di HP-nya masing-masing cam scanner, itu saya rasa juga kapasitas cam scanner-nya nggak terlalu besar ya. Nah, setelah itu saudara nanti tinggal di foto aja kemudian disimpan dalam bentuk PDF gitu. Jadi jangan karena beberapa teman saudara itu ada yang dia difoto kemudian di copy paste ke Word, dari Word kemudian di PDF, itu usahakan jangan seperti itu karena nanti tulisannya akan pecah kalau di foto kemudian di copy paste di Word.
Tapi kalau saudara langsung difoto, di-scan ya, di-scan dalam bentuk kemudian di-save dalam bentuk PDF itu akan gampang dan mudah untuk terbaca. Begitu ya. Gitu. Nah, untuk durasi waktu UTS-nya itu sesuai dengan jadwal SKS kita, karena kita 3 jam, berarti nanti UTS-nya pun juga 3 jam sih? 2,5 ya? 2,5 berarti UTS-nya juga tetap 2,5 jam. Berarti selesai jam 3:30. Tapi saya memberikan extended waktu 30 menit, berarti sampai jam 4, dengan asumsi 30 menit itu waktu yang cukup untuk saudara mengupload jawabannya. Gitu ya. Jadi usahakan kalau saudara sudah selesai mengerjakan, silakan langsung diupload di Elena. Meskipun itu belum menunjukkan waktu jam 4 sore. Pokoknya ini kalau sudah selesai silakan diupload saja. Gitu ya. Nah, biasanya ini yang sering terjadi. Jadi kalau saudara misalkan udah misalnya kemepet nih jam 4 kurang seperempat, itu saudara belum bisa karena ada kendala koneksi. Intinya nggak usah WA saya. Tidak usah WA saya, apalagi WA pribadi ya. Itu tidak perlu saudara WA pribadi menginformasikan kalau saudara misalnya terkendala koneksi. Itu tidak perlu. Tugas saudara hanya memastikan jawabannya itu bisa terupload di Elena. Udah gitu aja. Pokoknya mau itu jawabannya misalkan saudara mengupload kurang dari jam 4 atau lebih dari jam 4, yang penting jawaban saudara itu bisa terupload. Gitu. Perbedaannya itu nanti kalau saudara mengupload jawaban lebih dari jam 4, berarti telat ya. Telat karena kesepakatan kita itu adalah jam 4, maka saya akan memberikan pengurangan poin, pengurangan nilai. Kalau telatnya itu masih dalam sekitaran 1 jam, maka pengurangan poinnya itu sebesar 3. Tapi kalau lebih dari 1 jam, misalkan saudara mengupload jawaban jam 7 malam, jam 8 malam, tidak masalah. Tetap akan saya terima. Tetap saya akan terima, tapi mohon maaf pengurangan nilainya itu sebesar maksimal, berarti ya, ini maksimal pasti akan saya kurangi sebesar 5 poin. Gitu ya. Jadi silakan saudara dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya waktu 2 jam tersebut agar saudara bisa mengupload jawabannya. Gitu. Untuk kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya, ini soalnya ada 4. Soal ada 4, soal materinya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Berarti terakhir hari ini. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah soal konseptual atau teori ya. Teori. Soal yang kedua itu perhitungan manual. Soal yang ketiga itu interpretasi output. Soal yang keempat itu perhitungan manual. Sudah? Oke, gitu ya. Jadi saudara tidak perlu nanti ketika dalam pengerjaan itu tidak perlu menggunakan SPSS karena waktunya nanti tidak akan cukup untuk saudara mengoperasikan SPSS. Nanti yang akan saya tampilkan itu adalah langsung hasil output SPSS. Jadi nanti saudara cukup menginterpretasikan hasil output SPSS itu. Interpretasinya itu dimulai dari rumusan hipotesisnya apa, kemudian taraf signifikansinya berapa, nilai dari misalkan independent sample t-test-nya berapa, kemudian apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak, baru nanti saudara menginterpretasikan itu. Jadi sama ketika menginterpretasikan hasil output itu juga sama, saudara harus melalui langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Cuma bedanya saudara tidak menghitung, tetapi saudara harus jeli mencari ini variabelnya apa, kemudian ini ini hasil dari misalnya per sampel t-test hitungnya berapa, atau misalnya chi kuadrat hitungnya berapa, itu saudara jadi harus jeli. Begitu ya.
itu untuk UTS minggu depan. Oh ya, nanti minggu depan, kalau misalnya saya tidak menghubungi saudara atau saya tidak menginfokan saudara, nanti saudara langsung saja login ke Elena jam 1 tepat. Itu untuk mendownload soal yang harus saudara kerjakan. Oke, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai UTS kita sebelum saya share screen untuk materi kita hari ini. Izin tanya, Bu. Oke, silahkan. Iya, terima kasih. Yang mengenai interpretasi itu berarti lengkap ya, Bu? Bukan cuma kesimpulannya aja gimana, tapi dari hipotesis sampai kesimpulan yang ada di soal itu dijelaskan semua gitu ya. Iya, lengkap. Kalau untuk ini khusus untuk hasil output SPSS ya? Iya, semuanya harus lengkap mulai dari awal. Jadi saudara ketika nanti menginterpretasikan hasil output SPSS itu dimulai dari perumusan hipotesis, langkah-langkah pengujian hipotesis itu. Pokoknya harus lengkap. Jadi jangan cuma interpretasi di akhir saja, tapi semuanya harus lengkap. Begitu, Novita. Baik, Bu, paham. Terima kasih. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Oke, cukup ya. Oke, oh iya, jangan lupa ya nanti materinya. Jadi untuk UTS minggu depan saudara tidak perlu on kamera, jadi saya tidak menyediakan saudara mengerjakan sambil on kamera itu enggak, tetapi saudara nanti langsung saja melakukan UTS seperti biasa gitu. Karena saya tidak menyediakan kita on kamera, biar nanti saudara bisa lebih cepat dan ya nanti yang mengawasi adalah yang mengawasi. Saya percaya kepada saudara nanti urusan apa namanya kejujuran saudara kan nanti urusannya dengan yang di atas, intinya itu begitu ya. Nah nanti kalau saran saya itu yang pertama adalah silakan siapkan alat tulisnya, mulai dari apa namanya ballpoint, kemudian kertasnya ataupun kalkulatornya kalau dibutuhkan silakan dipersiapkan. Jadi nanti saudara bisa menghemat waktu. Kemudian materinya juga. Jadi materinya setelah perkuliahan ini selesai kan nanti masih ada waktu sampai minggu depan. Silakan saudara bisa mereview kembali materinya. Kalau misalnya di situ ada hal yang kurang jelas, silakan saudara bisa menonton kembali tayangan perkuliahan kita di YouTube saya. Di situ sudah ada semuanya. Begitu ya. Oke, saya izin share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat di tempat saudara? Sudah, Bu. Oke, bentar saya slideshow dulu. Oke, materi kita hari ini masih melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai uji chi-kuadrat atau disebut juga dengan uji chi-square. Atau kalau dalam statistik itu disimbolkan dengan X miring ya. Saya nyebutnya itu X miring ya. Jadi bukan X lurus kayak gitu enggak, tapi X agak miring. Gitu. Nah, di dalam pengujian chi-kuadrat yang perlu saudara pahami yang pertama adalah mengenai statistika non parametrik. Itu. Bentar, saya agak deketin dulu biar saya nulisnya gampang. Jadi di situ ada yang namanya statistika non parametrik dan ada statistika satu lagi itu adalah parametrik. Jadi ini adalah kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, untuk statistika non parametrik itu sendiri yaitu statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi. Jadi di dalam statistika non parametrik itu adalah adanya aturan yang di situ bebas distribusi. Bebas distribusi ya.
bebas distribusi. Sedangkan kebalikannya, kalau yang di parametrik itu adalah datanya, data itu berdistribusi normal. Kalau statistik non parametrik, datanya itu tidak ada aturan dia harus berdistribusi normal. Ini. Itu ya. Jadi bedanya itu kalau di parametrik sama non parametrik. Kalau di non parametrik artinya dia tidak ada keharusan dan dia tidak butuh yang namanya bahwa data itu harus berdistribusi normal. Nah, kita taunya data kita itu normal atau tidak, yaitu taunya dari uji normalitas. Tuh, taunya dari uji normalitas. Nah, kita nanti juga harus ngecek melalui uji normalitas ini nanti apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas itu menjadi salah satu bagian dari uji chi-square. Jadi nanti ada uji chi-square, itu kan ada uji chi-square di sini ya. Uji chi-square itu kalau minggu kemarin sudah kalian tonton penjelasannya, bahwa yang namanya uji chi-square itu kan ada uji kecocokan, dan ada tabel kontingensi. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah yang uji kecocokan ini. Itu. Tuh ya. Nah, nanti juga akan saya bahas untuk uji normalitas meskipun tidak akan menyeluruh. Nah, kapan kita dapat menggunakan statistik non-parametrik? Jadi ada 3 kondisi kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika kondisinya itu adalah ukuran sampelnya itu kecil. Ukuran sampel atau jumlah sampelnya itu kecil. Contoh, misalkan populasinya itu berjumlah 25 orang. Maka sampelnya otomatis itu kan harus diambil semua. Jadi sampelnya itu adalah 25 orang. 25 ini itu kan masuk ke dalam kategori sampel kecil karena dia kurang dari 30. Itu kan? Jadi 25 ini itu adalah keseluruhan dari populasi. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, sampelnya yang cukup kecil ini, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Kondisi yang kedua, yaitu apabila hasil pengukuran itu kita menggunakan datanya menggunakan data ordinal atau data berperingkat. Nah, kalau saudara pahami, jadi di sini ada berbagai macam data ya. Ada berbagai macam jenis data. Yang pertama adalah data ordinal, yang kedua ada data nominal, yang ketiga ada interval, yang keempat ada rasio. Nah, pertanyaan saya bedanya apa? Antara data ordinal, nominal, interval, sama rasio. Atau saudara bisa memberikan contoh kalau yang data ordinal itu yang seperti apa? Silahkan. Ada yang tahu data ordinal? Silahkan. Yang tahu data ordinal itu yang seperti apa? Tidak ada yang tahu data ordinal. Ini nggak ada yang tahu nih. Data ordinal itu ya data yang seperti apa? Data yang memiliki tingkatan, Bu. Ya, data yang memiliki tingkatan. Contohnya apa?
Contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau ordinal itu dia ada tingkatannya atau berperingkat di sini. Contoh, misalkan di sini saudara pasti pernah ini ya, saudara mengisi kuesioner, di mana kuesioner itu, sebentar. Oke, misalkan di situ saudara pernah mengisi kuesioner di situ kan pasti ada keterangan, misalkan sangat setuju. Kemudian setuju. Misalkan netral. Tidak setuju. Kemudian terakhir sangat tidak setuju. Nah, misalkan saya memberikan, kalau sangat setuju itu peringkatnya 5. Setuju itu 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Gitu ya. Jadi karena di sini sangat setuju 5, 4, 3, 2, 1 ini merupakan peringkat ya. Ini merupakan peringkat. Jadi artinya bahwa sangat setuju itu nilainya lebih tinggi daripada yang cuma setuju. Jadi ada tingkatannya. Kalau saudara jawabnya misalkan sangat tidak setuju, berarti nilainya hanya 1. Tapi kalau saudara menjawabnya itu setuju, berarti di situ poinnya 4. Dan di sini ada peringkat. Semakin saudara menjawabnya itu misalkan semakin setuju, maka dia nilainya akan semakin tinggi. Itu kalau berperingkat. Bedanya kalau yang nominal, saya hapus ya, contoh ini saya hapus lagi biar nanti muat kalau mau saya tulis. Nah, kalau yang nominal itu yang bentuknya angka. Contoh misalkan di sini jenis kelamin. Ini sekaligus saya nyambung ya. Jadi saya nyambung sama yang kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu kita menggunakan statistik non parametrik adalah ketika data yang kita gunakan itu adalah data nominal. Ketika data yang kita gunakan itu adalah data nominal. Contohnya apa? Contohnya di sini ada jenis kelamin, ada perempuan. Dan data nominal ini dia kalau di statistik non parametrik dia hanya merupakan kode. Misalkan di sini adalah laki-laki, saya tulis di sini aja lah gampang. Misalkan laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Kan sama-sama nih bentuknya angka. Jadi kalau saudara hanya menuliskan laki-laki, itu kan berarti datanya data kualitatif. Sama halnya ketika ordinal tadi. Ketika ordinal tadi sangat setuju, itu kan berarti datanya data kualitatif karena dia bentuknya huruf. Tapi dari kualitatif ini kita bisa mengkuantitatifkan, yaitu kita dengan memberikan kode misalkan 5 ya. Peringkatnya 5. Kalau misalkan setuju saja misalkan 4. Nah, ini sudah jadi data kuantitatif. Jadi ini kita bisa olah dengan menggunakan uji statistik. Bedanya sama data nominal. Kalau data nominal ini 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, bukan berarti perempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Hanya gara-gara dia angkanya 2. Sama halnya untuk laki-laki misalkan. Laki-laki di sini 1, bukan berarti karena dia di sini saya menuliskan 1, bukan berarti 1 itu lebih rendah daripada 2. Jadi 1 dan 2 ini itu hanya sekedar simbol atau dia hanya sekedar kode saja. Jelas ya? Jelas? Ada yang masih bingung nggak? Oke. Jelas ya? Contoh yang lain apa kalau data nominal? Misalkan agama. Agama itu kan ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Misalkan saya di sini menuliskan agama itu 1, Kristen 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, bukan berarti ketika saya menuliskan misalnya Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 sorry.
Misalkan saya menuliskan Konghucu itu 6, bukan berarti 6 itu lebih tinggi daripada 1, hanya gara-gara angkanya dia lebih besar. Itu enggak. Tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hanya sekedar simbol saja. Itu. Nah, itu yang dimaksud dengan data nominal. Jadi harus saudara bedakan sama-sama nih angkanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ketika di situ data ordinal dia menunjukkan adanya peringkat, sedangkan kalau di data nominal, angka-angka tersebut itu hanya menunjukkan simbol saja atau kode. Gitu ya. Jadi ketika saudara nanti menjumpai kasus-kasus yang seperti itu, yang pertama ukuran sampelnya kecil, kemudian datanya pakai data ordinal atau datanya menggunakan data nominal, maka saudara harus menggunakan statistik non-parametrik. Nah, jenis data yang ketiga tadi udah ada ordinal, sudah ada nominal. Data yang ketiga itu adalah interval. Interval itu jarak. Ini sebenarnya sudah kalian pernah kalian kerjakan mungkin ketika di semester 2 di mata kuliah statistik. Kalau jarak itu misalkan 1 sampai 5 itu misalkan ada 2, kemudian 6 sampai 10 itu ada 5. 11 sampai 15 itu ada 3, seperti itu. Jadi ini contoh yang ada interval, jadi ada jaraknya. Dan biasanya ini tipe-tipe data seperti ini itu adalah data berkelompok. Jadi sudah dikelompokkan kalau yang interval. Kalau yang rasio itu adalah perbandingan. Contohnya di sini adalah misalkan perbandingan jumlah mahasiswa laki-laki dibanding jumlah mahasiswa perempuan di Fakultas Ekonomi UNES. Itu rasio kalau perbandingan contohnya. Oke, itu ya. Nah, kita masuk ke rumus chi kuadrat. Nah, ini adalah rumus chi kuadrat. Jadi ini sebenarnya bukan x lurus ya, tapi ini yang benar itu ini, yang paling bawah ini simbolnya. Jadi nanti saudara silakan diperbaiki ya untuk ini, untuk simbol ini, karena dia bukan x lurus, tapi ini agak chi kuadrat, ini agak miring kayak gini. Nah, ini juga perlu saudara tambahkan rumus dari chi kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE kuadrat. Ini perlu ditambah ya, tambah kuadrat. Nah, dibagi dengan FE. Di mana chi kuadrat itu menunjukkan nilai dari chi kuadrat hitungnya. Nilai chi kuadrat hitungnya. Hitung. Kemudian FE ini menunjukkan frekuensi harapan. Berapa yang diharapkan dan F0-nya itu frekuensi yang diperoleh dari pengumpulan datanya. Itu sehingga nanti akan ketemu berapa nilai dari chi kuadrat hitungnya. Itu. Selain itu, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk grafik. Misalkan di sini saya mengambil contoh ya, ini hanya contoh saja. Kalau yang merah itu kita pakai DF3, DF5, ada DF10, DF38. Jadi DF, tahu ya DF ya. DF itu adalah kepanjangan dari degree of freedom. DF atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan derajat bebas. Derajat bebas itu atau DB. Itu derajat kebebasan. Rumusnya itu adalah DF sama dengan N min K. N itu adalah jumlah sampel, banyaknya sampel. K itu adalah banyaknya variabel. Silakan nanti tinggal dimasukkan misalnya DF 4 mungkin bisa DF 3 mungkin bisa jadi N-nya misalkan 5, K-nya 2. Sehingga ini 5 dikurangi 2 sama dengan 3 kayak gitu. Nah, di sini juga ada probabilitasnya berapa, misalkan di situ 0,1 dan seterusnya. Ini silakan nanti bisa digambar. Nah, di sini grafik chi kuadrat tidak tunggal atau di sini ini ada yang menyebutkan berkeluarga,
Ini ya, ada yang kalau saya lebih sepakat menyebutkan berkelompok. Nih ya, tidak tunggal itu artinya berkelompok. Nih, tidak tunggal itu artinya berkelompok. Jadi data berkelompok itu adalah data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Itu ya, kalau data tunggal itu kan misalnya 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 misalkan. Nah, ini kan berarti data tunggal ya. Nah, dari data tunggal ini kita bisa kelompokkan menjadi data berkelompok. Kita konversi jadi data berkelompok. Misalkan satu itu ada 3, 2 itu ada 3, 3 ada 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kita nanti dibikin tabel frekuensi. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi salah satu uji chi-square yang bisa kita gunakan itu adalah uji keselarasan. Atau nama lainnya itu adalah uji kecocokan. Atau dalam istilah statistik namanya goodness of fit. Gitu. Jadi nggak usah bingung ketika di situ banyak istilah untuk menyebutkan suatu istilah statistik kayak gitu. Ada uji keselarasan, ada uji kecocokan, atau dalam istilah statistik itu kalau di output SPSS-nya itu disebut dengan goodness of fit. Gitu. Nah, di sini saya ambil contoh kasusnya adalah hasil perdagangan saham pada minggu pertama tahun 2017. Nah, di sini berarti variabelnya hanya ada satu, yaitu persentase harga saham. Sedangkan sampelnya ada berapa nih? Sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Jadi ada 10. Ini N-nya ya. N sama dengan 10, ini K-nya sama dengan 1. Berarti DF-nya berapa? DF-nya berapa ini? 9. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Itu ya. Nah, kita akan selesaikan kasus ini. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Jangan lupa saudara tetap ya sama, saudara menentukan HO-nya bagaimana dan H1 atau HA-nya ini. HO-nya itu adalah F0, frekuensi yang diperoleh sama dengan frekuensi harapan. Sedangkan HA-nya adalah frekuensi yang diperoleh tidak sama dengan frekuensi harapan. Ini gampang nanti, karena tinggal memasukkan ke dalam saudara merumuskan hipotesis saja. Kemudian langkah yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai kritis. Nilai kritis itu adalah nilai tabel ya. Nilai tabel. Nah, taraf nyatanya seperti biasa kita pakai 95%, berarti errornya berapa? 5%, sama dengan 0,05. Itu. Nah, karena kasusnya di sini N-nya itu berapa? 10. K-nya adalah 1, maka DF-nya adalah 9. Nah, setelah saudara tahu DF-nya, silakan saudara lihat tabel chi kuadrat. Di buku statistik saudara ada, atau kalau saudara tidak punya bukunya, silakan nanti bisa di-download di Google. Itu untuk mencari nilai kritisnya ya. Nilai kritis chi kuadrat atau nilai tabel chi kuadrat itu sama aja. Nah, di sini untuk DF-nya misalkan di sini kita cari yang 9. Oh, yang DF 9 itu ini. Nah, kita lihat karena di sini taraf nyatanya 95%, berarti errornya 0,5. Cari yang 0,05. Berarti ini ya, kita tarik garis lurus biar ketemu pertemuan antara angka 9 dan angka 0,05. Ini ketemu 16,199. Ini adalah nilai chi kuadrat tabelnya atau nilai kritisnya. Nah, kita sudah ketemu nih. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai chi kuadrat, hitungnya dengan memasukkan ke dalam rumus. Nah, untuk memudahkan silakan saudara bikin tabulasi aja biar gampang daripada nanti saudara menghitung satu persatu kayak gitu. Akan lebih gampang kalau saudara bikin tabulasi seperti ini.
Jadi ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah hasil dari F0-nya, frekuensi yang diperoleh oleh masing-masing responden. Kemudian ini adalah frekuensi harapan. Ini karena tadi di contoh tidak ada ya frekuensi harapannya. Ini saya ambil 13 frekuensi harapannya. Gitu. Biasanya kan sama halnya ketika kemarin ya di pengerjaan tugas saudara itu misalkan nanti daya tahan lampu pijar itu sama dengan 9 jam. Kemudian misalnya peneliti itu ingin meneliti benar nggak apakah masih tetap 9 jam. Kemudian dilakukan penelitian lah kayak gitu. Jadi sama frekuensi harapan di sini saya ambil misalnya 13. Nah, baru saudara cari selisih antara F0 dan FE-nya itu berapa. Kemudian ini dikuadratkan, F0 ini dikuadratkan, ini kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan FE, ketemu hasilnya ini. Ketemu hasilnya nilai K kuadrat hitungnya adalah 219,5. Gitu. Nah, setelah itu baru saudara masuk ke langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan. Jadi nilai kritisnya tadi adalah 16, ini ya. Yang ini nilai kritis ini batasnya ya. Batas untuk menentukan apakah hipotesis saudara itu diterima atau ditolak itu adalah ini 16,919. Nah, karena nilai dari K kuadrat hitungnya itu adalah 219,5, berarti lebih ya, lebih dari ini. Lebih dari 16,119, maka ini berada di dalam daerah tolak HO atau terima HA. Itu kalau digambar memang lebih gampang. Misalnya Bu, kalau misalkan saya tidak mau digambar, apakah boleh? Boleh. Jadi terserah saudara. Terserah saudara, nanti saudara mau digambar boleh, atau tidak digambar juga boleh. Kalau tidak digambar, berarti syarat terima HO untuk satu arah. Ini kan satu arah ya. Satu arah itu adalah nilai K kuadrat hitung lebih besar dari K kuadrat K kuadrat tabel. Ini saya hapus dulu. K kuadrat tabel lebih besar daripada K kuadrat hitung. Nah, kalau dua arah bagaimana, Bu? Kalau dua arah berarti ya, kalau dua arah ya sama dengan syarat yang lain. Minus K kuadrat tabel, saya tulis tab ya, tab kurang dari K kuadrat hitung, hit, kurang dari positif K kuadrat tabel. Itu sama. Atau kalau saudara mau digambar yang dua arah bagaimana, Bu? Ya silakan, kalau mau digambar juga boleh. Misalkan ini. Ini batasnya ya, ini 0. Ini minus 9. Nah, ini positif 16,919. Nah, kalau dia masuk ke dalam daerah sini, itu kan terima HO ya. Terima HO. Nah, sedangkan hasil dari K kuadrat hitung kita itu di sini. Misalnya di sini 219,5. Oh, berarti di sini adalah masuk kepada daerah terima HA. Dah, itu. Gitu ya. Itu. Ini gampang lah kalau saudara sudah paham konsepnya, saya rasa ini akan gampang. Nah, yang terakhir kita menginterpretasikan. Karena tadi nilai K kuadrat hitungnya 219,5, kemudian nilai K kuadrat kritisnya adalah 16,1919, di mana nilai K kuadrat hitung itu dia lebih besar daripada nilai K kuadrat kritis, artinya di situ adalah HO ditolak dan H1 diterima. Nah, sekarang tugas saudara adalah menginterpretasikan. Nah, interpretasinya adalah di sini jadi terdapat cukup bukti untuk menolak HO, sehingga antara kenyataan yang terjadi apa tadi? F0 dengan harapan dari analisis, oh harapan berarti FE adalah tidak sama. Nah, itu ya. Sudah ini.
Oke, itu untuk contoh kasus yang uji keselarasan. Kita masuk ke uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, karena ini masuk ke dalam salah satu uji kali kuadrat, untuk uji normalitas itu sebenarnya nanti akan saudara pahami di materi setelah UTS. Berarti nanti dengan Pak Pras ya. Di uji normalitas itu sebenarnya masuk ke dalam salah satu topik uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada multikol, uji multikolinearitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, yang keempat ada uji linearitas, dan yang kelima ada uji normalitas. Gitu. Jadi di dalam uji asumsi klasik itu memang banyak banget. Ada multikol, ada heteros, ada auto, ada linier, ada normalitas. Nah, biasanya ini adalah syarat. Syarat ketika saudara itu ingin melakukan uji regresi. Ini uji regresi itu juga materi setelah mid semester. Nah, syarat ketika ingin melakukan uji regresi itu adalah saudara harus memastikan bahwa datanya itu harus tidak mengandung multikol, tidak mengandung heteros, tidak mengandung autokorelasi, tetapi di situ harus linier dan harus normal. Itu syarat ketika saudara akan melakukan uji regresi. Jadi regresi yang baik, uji regresi yang baik adalah mereka yang tidak mengandung multikol, tidak mengandung heteros, tidak mengandung autokorelasi, tetapi di situ dia yang linier dan yang normal. Gitu. Nah, untuk uji normalitas ini itu tidak akan saya masukkan di dalam UTS karena nanti ini masuknya akan saudara lebih sebentar ya, ada telepon dari Bu Wijang. Bentar. Oh iya Bu. Nah, itu juga biasanya kan sama ya Bu. Jadi kalau yang kontrak penelitian penelitian universitas yang punyanya Pak Kardoyo itu ada Bu di kontraknya. Cuma kemarin itu saya pas tanda tangan kontrak itu lupa nggak foto kayak gitu. Kalau kalau nomor kalau nomor yang Bu Wijang kirim ke tempat saya itu kan nomor yang di baris terakhir. Di baris terakhir. Iya, jadi kalau yang di atasnya itu kan juga ada nomor kontrak, nomor dokumen atau apa kayak gitu, Bu. Biasanya kan ada ya itu ya. Oke. Iya. Iya. Iya, Bu, nggak apa-apa.
Atau gini aja, kalau misalkan biasanya kayaknya sama kan ya Bu nomornya? Iya, kalau kalau
Oke, kembali lagi mohon maaf ya tadi ngurusi penelitian pengabdian. Oke, saya lanjutkan tadi sampai mana ya ini ya. Untuk uji normalitas itu sendiri, jadi ini tidak akan saya keluarkan di soal UTS karena saudara nanti akan lebih perdalam di uji asumsi klasik ini, materi setelah UTS. Kalau tidak salah materi ke-13 atau 14 kayak gitu. Nanti silakan bisa diperdalam di situ. Pada dasarnya untuk langkah pengujiannya pun juga sama. Yang pertama kita hipotesisnya dulu ya, hipotesis, kemudian kita datanya kelompokkan dulu distribusi frekuensi, menentukan rata-rata hitung, standar deviasi, baru kita menentukan nilai Z-nya. Nilai Z-nya kemarin juga sudah ada untuk uji rata-rata ya. Itu kemarin juga sempat kita bahas. Nanti di situ nilai Z-nya itu adalah rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini juga harus saudara ketahui kalau di situ standar deviasinya diketahui, nilainya diketahui dan standar deviasi yang belum diketahui. Kalau belum diketahui berarti mau nggak mau saudara juga harus menghitungnya. Gitu. Nah, yang keempat, menentukan probabilitas tiap kelas dengan menggunakan nilai Z tadi. Yang kelima, kita baru menentukan nilai harapan untuk mengalihkan dengan probabilitas dengan jumlah yang ada. Dan yang keenam, menentukan uji Chi kuadrat untuk menentukan kira-kira apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Kayak gitu. Jadi nanti keputusannya apakah data itu normal atau tidak. Nah, regresi yang baik atau uji statistik lain yang baik, itu data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Gitu. Nah, selanjutnya di sini langkah bagaimana melakukan uji independensi. Nah, untuk uji independensi ini sama menyusun hipotesisnya. Di situ ada hipotesis 0 dan kita juga harus merumuskan hipotesis alternatifnya. Setelah itu kita menentukan nilai dari Chi kuadrat kritisnya, berarti ini dari nilai K kuadrat tabelnya, kita cari, berarti otomatis kalau kita mau mencari nilai Chi kuadrat tabelnya, kita harus tahu berapa taraf nyatanya dan berapa DF-nya. Nah, saudara nggak usah bingung ketika di sini DF-nya itu rumusnya kok misalnya rumusnya kok berbeda dengan yang Bu Rina jelaskan di awal. Itu tidak masalah, karena pada dasarnya sama. Nanti tergantung saudara mau pakai yang rumus yang mana. Kalau saya lebih suka DF itu sama dengan N-K. Ini, karena ini lebih gampang ya. Kalau ini kan saudara harus tahu rasionya berapa, C itu signifikansinya berapa. Itu. Nah, yang ketiga, kita menentukan frekuensi harapan. Ketika datanya tadi sudah ada ya, data yang kita kumpulkan tadi sudah ada, kita menentukan frekuensi harapan. Ini rumusnya untuk menentukan frekuensi harapan. Tentunya data ini adalah kita peroleh dari data berkelompok. Data berkelompok. Nah, kalau sudah ketemu nilai FE-nya, baru kita mencari nilai dari Chi kuadrat hitungnya dengan menggunakan rumus berikut. Gitu. Yang kelima, kita menentukan daerah penerimaan HO, yaitu kita harus mengecek tadi Chi kuadrat kritisnya berapa, kemudian nilai Chi kuadrat hitungnya berapa. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah keputusannya itu HO diterima atau HO ditolak. Yang terakhir adalah kita interpretasi. Interpretasi. Sudah. Itu untuk uji independensi sudah, materi kita selesai sampai di sini. Jadi ini memang nggak terlalu banyak. Silakan nanti saudara bisa perdalam lagi khusus untuk uji normalitas ini. Nah, sebenarnya ini ada satu hal yang belum saya jelaskan ke saudara adalah mengenai perhitungan dengan menggunakan SPSS. Tetapi nanti untuk perhitungan SPSS nanti saudara bisa cari di YouTube ya. Di situ udah banyak tutorialnya bagaimana menentukan uji chi-square. Silakan cari saja karena kalau untuk pengoperasian SPSS itu lebih gampang ya, lebih gampang daripada saudara menghitung secara manual. Itu. Jadi silakan nanti bisa dipelajari. Yang jelas untuk uji chi-square ini nanti yang akan keluar soalnya itu adalah perhitungan secara manual. Gitu.
Uji rata-rata juga nanti perhitungan manual yang nanti akan keluar di output SPSS di UTS-nya itu adalah yang independen sama per sampel test. Ya, itu. Nanti yang akan keluar output SPSS-nya. Jadi yang hanya menghitung itu hanya uji rata-rata sama uji chi-square. Yang lainnya adalah output SPSS sama konseptual teori. Gitu. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi uji chi-square ini khusus untuk uji keselarasan atau goodness of fit. Silakan kalau ada. Tidak ada. Ini relatif gampang ya, gampang banget kalau ini. Ini nggak terlalu rumit dan perhitungannya juga nggak terlalu banyak. Kemungkinan besar nanti yang perlu saudara persiapkan itu adalah kecepatan dalam menghitung ya, terutama untuk karena nanti ada perhitungan manual, jadi saudara harus dibiasakan untuk menghitung cepat. Ini saya belum merancang kembali, belum saya edit lagi soalnya apakah nanti datanya itu sampel besar atau sampel kecil. Kalau yang sampel kecil berarti kan kurang dari 30. Kalau yang sampel besar berarti lebih dari 30. Itu. Kemungkinan besar nanti sampelnya kalau perhitungan manual, mohon maaf, kemungkinan besar nanti sampelnya adalah sampel besar yang lebih dari 30. Gitu. Jadi silakan nanti tugas-tugasnya yang kemarin sudah dikerjakan itu dibuka kembali biar nanti saudara lebih paham. Tidak jauh beda dengan soal yang kemarin saudara kerjakan. Itu soal latihan. Oke, itu saja ya dari saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekaligus ini saya mohon maaf jika selama setengah semester ini di dalam perkuliahan kita, saudara mungkin ada hal yang belum paham. Silakan yang belum paham itu ditonton kembali rekaman perkuliahan kita biar nanti saudara tidak merasa kesusahan ketika masuk ke materi-materi selanjutnya, terutama materi setelah UTS, karena nanti justru effortnya yang lebih tinggi itu adalah materi yang setelah UTS, karena di situ yang pasti akan saudara pakai, yaitu nanti ada regresi dan PET analisis. Itu. Nanti saudara akan belajar dengan Pak Pras ya. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai ketemu minggu depan. Semoga hasilnya memuaskan ya. Sehingga saudara tidak perlu remedi. Tidak perlu remedi. Paling enggak saudara sudah nyicil. Saudara sudah punya nilai harian dari tugas yang sudah saudara kerjakan kemarin. Itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.